Oke, coba deh kita pikirin. Perusahaan-perusahaan di seluruh dunia itu kan gelontorin dana miliaran dolar setiap tahunnya cuma buat pelatihan karyawan. Tapi ada satu pertanyaan besar yang jujur aja seringkali nggak diomongin. Pertanyaannya adalah, apakah semua itu beneran ada hasilnya nggak? Nah, di bahasan kali ini kita akan hadapi pertanyaan ini langsung ya. Semua sesi training, workshop, seminar yang kita ikutin itu apa bener-bener ngasih dampak yang nyata ke kinerja kita di kantor? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget nih. Menurut penelitian, persentase dari semua uang yang dihabiskan buat training yang benar-benar jadi dampak nyata di kerjaan itu ternyata rendah banget. Cuma segini. Yap, Anda nggak salah lihat. Menurut Broad dan Newstrom, ternyata sebagian besar investasi gede-gedean di training itu bisa dibilang sia-sia. Nah, angka inilah yang jadi inti masalah yang mau kita bedah bareng-bareng. Oke, sekarang mari kita dalemin lagi. Kenapa sih bisa ada jurang yang dalam banget antara uang yang dikeluarin sama hasil yang didapat? Ini nih pertanyaan yang nilainya miliaran dolar. Nah, yang menarik banget di sini tuh masalahnya seringkali bukan di konten trainingnya yang jelek loh. Bukan juga karena trainernya nggak jago. Tapi masalahnya itu ada di dari mana kita memulai semuanya. Nah, di sini kelihatan jelas banget bedanya. Pendekatan yang umum, yang biasa kita lihat, itu mulanya dari, oh tim kita kayaknya butuh training soal X deh. Ini tuh reaktif banget. Beda sama pendekatan strategis, yang mulainya dari pertanyaan yang jauh lebih fundamental. Sebenarnya masalah bisnis apa sih yang lagi kita coba beresin? Terus pertanyaannya, gimana caranya kita pindah dari pendekatan yang biasa-biasa aja ke pendekatan yang strategis? Jawabannya, ada di perubahan cara berpikir kita. Ini fundamental banget. Kuncinya ada di prinsip terkenal dari Stephen Covey, begin with the end in mind, atau mulailah dengan tujuan akhir di kepala kita. Kalau kita tarik ke konteks training, artinya kita harus mikirin dulu hasil bisnis apa yang kita mau, jauh sebelum kita mikirin soal materinya apa. Jadi, ini nih poin paling pentingnya. Buat bikin training yang efektif, kita justru harus ngerancang evaluasinya duluan. Dan kita lakukannya mundur. Aneh ya, konsep ini namanya backward design atau desain mundur. Untungnya nih, kita nggak perlu nebak-nebak. Ada sebuah framework yang udah teruji banget buat bantu kita nerapin pendekatan mundur ini. Yuk, kita kenalan sama yang namanya model Kilpatrick. Mungkin udah ada yang pernah dengar. Oke, coba perhatiin alurnya ya. Kita mulainya justru dari paling atas, dari level 4, results atau hasil. Pertanyaan pertamanya bukan training apa, tapi hasil bisnis apa yang mau kita capai. Bisa jadi naikin omset, nurunin angka kecelakaan kerja, atau mungkin ningkatin kepuasan pelanggan. Inilah tujuan akhirnya. Jadi, level 4 ini ngomongin soal angka-angka yang penting buat para bos. Ini bahasa yang dimengerti sama jajaran direksi. Fokusnya bukan lagi soal seberapa keren trainingnya, tapi soal dampak nyatanya keuntungan perusahaan. Nah, setelah kita tahu hasilnya mau apa, kita mundur satu langkah ke level 3, behavior atau perilaku. Di sini kita nanya, oke, biar hasil di level 4 tadi kecapai, perilaku spesifik apa sih yang harus dilakuin sama karyawan di lapangan? Ini tuh soal mendefinisikan kinerja yang keren itu kayak gimana sih? Contohnya, kalau kita mau naikin penjualan, perilaku kuncinya mungkin melakukan pemetaan pasar dengan benar atau bisa merencanakan target penjualan pribadi. Jadi, yang kita definisikan itu aksinya, bukan cuma pengetahuannya. Dan coba lihat deh, baru di tahap ini, setelah kita jelas soal hasil dan perilakunya, kita turun ke level 2 dan 1. Disinilah kita akhirnya bertanya, oke, apa yang perlu mereka pelajari supaya bisa melakukan perilaku tadi? Dan gimana cara kita bikin pengalaman belajarnya jadi seru dan nempel? Diagram ini ngegambarin alurnya dengan sangat jelas. Semua itu berawal dari masalah bisnis di paling kiri. Dari situ kita tentuin hasil bisnis di level 4. Terus kinerja manusia di level 3, baru deh kita ngomongin kompetensi di level 2, dan yang terakhir, program belajarnya di level 1. Semuanya nyambung, logis banget. Coba yuk kita zoom in sedikit ke level 2, yaitu soal learning atau pembelajaran. Ini tuh lebih dari sekedar ujian pilihan ganda di akhir sesi loh. Definisi level 2 ini ternyata jauh lebih dalam dari yang kita kira. Bukan cuma soal apakah seseorang jadi tahu sesuatu, tapi apakah mereka benar-benar dapat satu paket kemampuan yang lengkap. Ada 5 komponen kunci di sini. Yang pertama, jelas, pengetahuan dan keterampilan. Tapi coba perhatiin 3 yang lain. Sikap yang berubah, rasa percaya diri yang tumbuh buat nerapin ilmunya, dan komitmen buat benar-benar ngelakuin itu semua. Nah, ini dia yang jadi mesin penggerak perubahan perilaku yang sesungguhnya. Dan yang terakhir, tapi nggak kalah penting, kita harus ingat kalau training itu cuma satu kepingan puzzle aja dari sebuah gambar yang jauh lebih besar.
Coba kita lihat lagi diagram ini. Perhatiin deh faktor-faktor lain yang juga ngaruh ke hasil bisnis di sebelah kiri. Man atau manusia itu cuma salah satunya. Ada juga money atau uang, machine atau mesin, materials, methods, dan manajemen. Jadi training sebagus apapun nggak bakal berhasil kalau misalnya proses kerjanya ribet atau sistem bonusnya malah nggak mendukung perilaku yang kita harapkan. Jadi, ini dia kesimpulan utamanya. Coba geser fokus kita. Tujuan kita bukan lagi sekedar mengevaluasi training. Tujuan kita yang sebenarnya adalah memecahkan masalah bisnis. Dan training itu hanyalah salah satu alat yang bisa kita pakai buat mencapai tujuan itu. Jadi, lain kali Anda merencanakan sebuah program pengembangan, saya mau tantang Anda buat bertanya satu hal ini dulu. Masalah bisnis mendasar apa sih yang sebetulnya mau kita beresin? Karena, percaya deh, memulai dari sana bakal ngubah segalanya.